Sahabat beriman, pernahkah Anda terbangun di jam 3 pagi tanpa alarm, tanpa suara, tanpa sebab yang jelas? Lalu Anda terdiam, hati terasa gelisah, namun juga anehnya terasa tenang. Tahukah Anda, dalam Islam tidak ada satu kejadian pun yang benar-benar kebetulan. Bisa jadi itu bukan sekedar terbangun, tetapi panggilan lembut dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rizki dan menguatkan iman kita semua. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Jika video ini muncul di beranda Anda hari ini, yakinlah ini pun atas izin Allah. Maka sempatkanlah menuliskan shalawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Insya Allah itu menjadi bukti cinta kita dan semoga kelak menjadi sebab kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Saya doakan semoga Anda selalu diberi kesehatan, kelapangan rizki, dan keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, seringkali seseorang berkata, "Aku terbangun jam 3 pagi." Mungkin hanya kebetulan. Namun dalam Islam, kita diajarkan satu prinsip penting. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa hikmah. Setiap detik hidup kita, setiap bangun dan tidur kita, berada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang sering terbangun di jam 3 pagi, itu bukan sekedar fenomena biologis, tetapi bisa menjadi tanda kasih sayang Allah. Sebuah undangan halus agar seorang hamba kembali mengingat Tuhannya di saat dunia sedang terlelap. Saudaraku yang dicintai Allah, jam 3 pagi berada di sepertiga malam terakhir, dan ini bukan waktu biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun, maka aku ampuni." Bayangkan saudaraku, ketika manusia terlelap, Allah justru membuka pintu langitnya. Dan mungkin Anda adalah salah satu hamba yang dibangunkan untuk mendekat. Jika Allah membangunkan Anda di jam ini, maka itu adalah kesempatan yang sangat mahal. Kesempatan untuk berkata, "Ya Allah, aku datang, aku lemah, aku penuh dosa." Doa di waktu ini sangat dekat dengan pengabulan. Air mata di waktu ini sangat dekat dengan pengampunan. Maka jangan sia-siakan, walau hanya dengan duduk, mengangkat tangan, dan memohon ampunan Dia. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar, Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majlis ilmu, meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini bisa membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, keheningan jam 3 pagi adalah waktu terbaik untuk muhasabah. Tidak ada suara dunia, tidak ada tuntutan manusia, hanya Anda dan Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok." Ayat ini seolah bertanya kepada kita, bagaimana sholatmu? Bagaimana dosamu? Sudahkah engkau bersiap untuk akhiratmu? Saudaraku, jika Anda sering terbangun jam 3 pagi, bisa jadi Allah sedang memanggil Anda, menanti doa Anda, mengundang Anda untuk lebih dekat. Namun, apa saja makna lain dari panggilan ini? Apa hubungannya dengan sholat tahajud, zikir, dan perubahan hidup? Saudaraku yang dirahmati Allah, jika seseorang sering terbangun di jam 3 pagi, bisa jadi itu adalah panggilan khusus dari Allah. Bukan karena Allah membutuhkan ibadah kita, tetapi karena kitalah yang sangat membutuhkannya. Di waktu inilah Allah membuka ruang paling sunyi agar seorang hamba bisa datang tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa penilaian manusia, hanya hati yang jujur dan air mata yang tulus. Saudaraku, salah satu ibadah paling utama di sepertiga malam terakhir adalah sholat tahajud. Jika Allah membangunkan Anda di jam 3 pagi, itu bisa menjadi undangan langsung untuk berdiri di hadapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum." Yang artinya, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sholat tahajud mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan hati yang gelisah, menghapus dosa-dosa kecil, menguatkan iman yang rapuh. Bahkan, satu rakaat tahajud yang dilakukan dengan ikhlas lebih bernilai daripada banyak ibadah yang dilakukan tanpa hati. Saudaraku, tidak semua orang mampu sholat panjang, tidak semua orang kuat berdiri lama. Namun siapapun bisa berzikir. Jam 3 pagi adalah waktu paling tenang untuk mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub," yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Di saat dunia bising dengan urusannya, Allah menawarkan ketenangan melalui zikir di keheningan malam. Cukup dengan istighfar, tasbih, tahmid, dan syalawat. Hati yang sempit perlahan dilapangkan. Saudaraku, tahukah Anda bahwa hamba yang bangun untuk beribadah di malam hari didampingi oleh para malaikat? Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa malaikat mendoakan hamba-hamba Allah yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Maka ketika Anda terbangun di jam 3 pagi, jangan langsung kembali tidur. Bisa jadi di saat itu, nama Anda sedang disebut di langit, dan Allah ingin Anda merasakan kedekatan yang tidak semua orang mendapatkan. Saudaraku yang dicintai Allah, keheningan malam adalah waktu terbaik untuk merancang perubahan hidup. Di waktu ini, pikiran lebih jernih, hati lebih jujur, dan naluri lebih hidup. Mungkin Allah membangunkan Anda karena ada dosa yang harus ditinggalkan, ada kebiasaan buruk yang harus dihentikan, ada jalan hidup yang harus diperbaiki. Malam mengajarkan kejujuran, karena tidak ada yang melihat kecuali Allah. Saudaraku, jam 3 pagi juga mengingatkan kita pada satu hal penting, akhirat dan kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan umatnya agar tidak lalai dengan dunia, karena kematian tidak menunggu kita siap. Ketika kita terbangun di malam hari, itu adalah kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhirku, sudah siapkah aku menghadap Allah? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, terbangun jam 3 pagi bukan gangguan tidur. Bisa jadi itu kasih sayang Allah yang ingin menyelamatkan kita sebelum terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kini kita pahami bersama, terbangun di jam 3 pagi bukan sekedar kebetulan. Ia bisa menjadi panggilan Allah untuk berdoa, undangan untuk tahajud, waktu terbaik untuk zikir, momen muhasabah diri, peringatan untuk mengingat akhirat. Allah tidak membangunkan semua orang, tetapi Dia memilih siapa yang Dia kehendaki. Dan jika Anda termasuk di antaranya, itu adalah kehormatan sekaligus amanah.
Saudaraku, jika suatu malam nanti Anda kembali terbangun di jam 3 pagi, jangan langsung kembali tidur. Cobalah duduk sejenak, beristighfar, sholat 2 rakaat, atau sekedar berdoa dengan bahasa hati. Tidak perlu panjang, yang penting ikhlas, karena Allah tidak melihat banyaknya, tetapi kejujuran hati. Saudaraku yang dicintai Allah, dunia ini sering membuat kita lupa arah, sibuk, lelah, dan terlena. Maka Allah memanggil kita di saat dunia diam, agar kita ingat kembali tujuan hidup, bahwa kita diciptakan bukan hanya untuk dunia, tetapi untuk kembali kepadanya. Mari kita tundukkan hati sejenak. Ya Allah, jika Engkau sering membangunkan kami di sepertiga malam terakhir, maka jangan Engkau palingkan hati kami darimu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, terimalah taubat kami, lembutkan hati kami, dan kuatkan iman kami. Ya Allah, jadikan malam kami penuh zikir, doa kami Engkau kabulkan, dan hidup kami Engkau berkahi. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, dan